Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Jalan-jalan ke pasar raya, perginya naik kereta. Saya Nur Zahra Zafira izin menyampaikan sepatah dua patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan juri yang saya ta'zimi, panitia penyelenggara yang saya hormati, dan para hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sepatah dua patah kata tentang pentingnya gaya hidup halal. Halal, satu kata yang ketika kita mendengarnya, pasti yang terlintas adalah makanan dan juga minuman. Padahal dalam Islam halal itu jauh lebih luas. Cara kita mencari rizki, berbelanja, berteman, menggunakan media sosial, bahkan cara kita memilih hiburan juga bagian dari gaya hidup halal. Dalam suatu penjelasan dijelaskan, al-halalu huwa kullu ma adina Allah bihi wa la ithma fi fi'lihi. Al-halalu utawi halal huwa hiya halal kullu ma ikus kabehane perkara adina kang ngidini Allahu sinten Allah bihi kelawan ma wala ismalan ora dosa iku maujud fi fi'lihi ing dalem nglakoni ma, yang artinya halal adalah segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah dan tidak ada dosa dalam melakukannya. Dalam kitab Mu'jam Al-Wasit dijelaskan al-halalu ma abahahullahu wa rasuluhu, yang artinya halal adalah segala sesuatu yang dibolehkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Dari dua pengertian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita sebagai manusia haruslah menerapkan gaya hidup halal dalam kehidupan, karena hal tersebut adalah salah satu hal yang penting. Lantas mengapa penting? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, wahai manusia yang beriman, makanlah kamu dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembahkan kepadanya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi penegasan kepada orang-orang yang beriman agar mencari makan dari rezeki yang halal dan juga selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Karena apa? Pada zaman sekarang ini banyak sekali manusia yang menghalalkan segala cara untuk membahagiakan dirinya sendiri. Ada yang mencuri, ada yang korupsi, padahal hartanya ada di sana, ada di sini, dan hal lain yang tidak terpuji. Na'udzubillahi min dzalik. Pada ayat 168 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin, yang artinya, wahai manusia, makanlah kamu dari makanan yang halal dan baik yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan musuh yang nyata bagimu. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi penegasan kepada manusia untuk makan dari makanan yang halal dan tidak mengikuti langkah-langkah setan. Lantas apa yang dimaksud dengan langkah setan? Dalam kitab tafsir Al-Jalalain, khutuwati syaitan ay tariqi syaitan, yang artinya jalan setan, yang mana setan selalu mengajak pada kesesatan dan juga perbuatan dosa. Maka dari itu, kita sebagai manusia yang beriman, kita tanamkanlah pada diri kita untuk senantiasa dekat pada hal-hal yang halal dan juga tidak tertipu dengan rayuan-rayuan setan yang berujung pada kesesatan. Dalam sebuah hadis diceritakan, An Abi Abdillah Nu'man bin
بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram juga telah jelas. Di antara keduanya ada perkara yang syubhat yang tidak diketahui banyak manusia. Faman ittaqa asyubuhati istabra'a lidinihi wa 'irdihi, maka barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami, dan barang siapa yang terjatuh pada perkara yang syubhat, dia akan terjatuh pada perkara yang haram. Karra'i yar'a haula al-hima yushiku an yaqa'a fihi, seperti seorang penggembala yang menggembala di tanah larangan yang suatu saat akan memasukinya. Ala wa inna likulli malikin himan, maka ketahuilah sesungguhnya setiap raja memiliki batas larangan. Ala wa inna himallahu maharimuhu, ketahuilah sesungguhnya batas larangan Allah adalah keharamannya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah di dalam tubuh ada segumpal daging. Idza shalahat shalahal jasadu kulluhu, ketika segumpal daging itu baik maka akan baik seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, dan ketika rusak maka akan rusak seluruhnya. Ala wahiyya qalbun, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dijaga dari hal-hal yang halal dan dijauhkan dari hal-hal yang haram lagi syubhat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfina bihalalik an haramik wa ghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah kami dari rizkimu yang halal agar kami tidak mengambil rizkimu yang haram, dan cukupkanlah kami dari karuniamu agar kami tidak bergantung pada selainmu. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita telah sampai pada penghujung kata. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Undur maqalah wa la tangdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.